Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua. Bersepeda jarak jauh atau dikenal juga dengan istilah touring memang mengasihkan. Tetapi ada istilah yang membuat bingung, terutama bagi pesepeda yang baru mengenal bersepeda jarak jauh, bikepacking dan bike touring. Apa perbedaan dari kedua istilah tersebut? Apakah memang berbeda ataukah hanya dua istilah tetapi artinya sama? Bersepeda jarak jauh sesuai namanya berarti melakukan perjalanan jauh berhari-hari dan membutuhkan perbekalan yang banyak pula. Ada perbedaan yang mendasar antara bike touring dan bikepacking. Dari segi durasi perjalanan, touring membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan bikepacking. Dan dari segi kondisi jalur bersepeda, bike touring kebanyakan di jalan beraspal, sedangkan bikepacking di jalur off-road. Kita juga bisa mengatakan bahwa bikepacking adalah bike touring, tetapi tidak semua bike touring termasuk bikepacking. Anda bisa melakukan perjalanan jarak jauh ini dengan sepeda apapun, apakah itu bike touring ataukah bikepacking. Tetapi apakah semua jenis sepeda tersebut optimal? Belum tentu. Kita membutuhkan spesifikasi tertentu agar sepeda yang digunakan dalam perjalanan tersebut bisa optimal sesuai dengan tuntutan perjalanan. Mari kita lihat perbedaan dari bike touring dan bikepacking lebih mendetail lagi. Jalur dan durasi perjalanan. Hal utama yang membedakan bike touring dengan bikepacking adalah jenis jalur dan durasi perjalanan. Bike touring adalah perjalanan lintas kota, lintas wilayah, bahkan lintas negara, yang biasanya mayoritas menggunakan jalan aspal. Perjalanan ini membutuhkan waktu yang lama, bahkan sampai berbulan-bulan bila Anda touring keliling dunia. Sedangkan bikepacking adalah melakukan perjalanan jarak jauh dengan jalur yang mayoritas off-road, seperti jalan setapak, jalur di tengah hutan, atau medan kasar lainnya. Istilah bikepacking bisa dikatakan sama dengan bike camping. Durasi perjalanan bikepacking biasanya lebih pendek dibandingkan bike touring. Dari kedua kondisi ini, jenis jalur dan durasi perjalanan menuntut spesifikasi yang berbeda. Kemampuan menahan beban. Perjalanan dengan durasi yang lama tentunya membutuhkan perbekalan yang lebih banyak pula. Biasanya sepeda touring dan bikepacking dirancang dengan kemampuan menangani beban antara 125 sampai 136 kg. Sepeda bikepacking dirancang dengan kemampuan menahan bobot yang minimum sekitar 125 kg. Sedangkan bike touring dirancang untuk menangani beban yang lebih berat lagi. Bahkan ada produsen sepeda yang merancang kemampuan menangani bobot hingga 180 kg. Sepeda touring biasanya dirancang dengan material yang lebih kaku. Pilihan bahan ini membuat bobot sepeda touring lebih berat, berkisar antara 14 sampai 17 kg. Sedangkan bikepacking berkisar antara 10 sampai 14 kg. Kekakuan sepeda. Perbekalan yang banyak untuk sebuah perjalanan yang jauh membutuhkan sepeda yang lebih kokoh, khususnya top tube dan bottom tube. Karena bagian tengah ini yang akan menahan beban gaya puntir antara bagasi belakang dan depan. Sepeda touring biasanya memiliki top tube dan bottom tube dengan diameter yang lebih besar dan lebih tebal dibandingkan bikepacking. Sepeda yang lebih kaku dan berat tidak menjadi permasalahan yang berarti bagi bike touring, karena medan yang dilaluinya kebanyakan jalan aspal. Berbeda dengan bikepacking yang menerabas medan off-road, bahkan banyak melakukan pendakian, tentunya harus memiliki struktur sepeda yang lebih lincah dan lebih ringan.
Jenis dudukan. Dudukan di sini adalah dudukan fender dan bagasi perbekalan. Awalnya sepeda bikepacking tidak ada dudukan fender dan bagasi, tetapi sekarang sulit dibedakan dengan sepeda touring. Sepeda touring biasanya memiliki fender dan bagasi, baik di bagian belakang dan depan. Berbeda dengan bikepacking yang harus melakukan pendakian dan melibas medan off-road, apalagi bila menggunakan sepeda gunung. Biasanya perbekalan bikepacking hanya menggunakan bagasi yang dipasangkan ke seat post. Bike touring yang menggunakan bagasi pannier sebaiknya menggunakan kickstand agar mudah didirikan. Panjang chainstay. Sepeda touring biasanya menggunakan chainstay yang lebih panjang karena bagasi belakang yang berat bisa diimbangi dengan posisi pesepeda yang lebih ke depan, sehingga pusat massa akan lebih ke depan untuk mendapatkan stabilitas sepeda ketika bersepeda dalam kecepatan yang tinggi. Dan yang pasti, dengan chainstay panjang, tumit Anda tidak menyenggol pannier ketika mengayuh sepeda. Bikepacking biasanya memiliki chainstay lebih pendek dibandingkan bike touring, sekitar 20-30 mm. Chainstay yang pendek di bikepacking juga memudahkan sepeda bermanuver dan melewati rintangan. Memang betul bahwa chainstay yang pendek akan membuat sepeda lebih cepat, tetapi dengan bobot yang berat, hal tersebut kurang berpengaruh pada sepeda touring. Gear ratio. Sepeda touring idealnya memiliki low gear inch sekitar 20 inci, sedangkan untuk bikepacking dengan medan off-road dan pendakian, usahakan memiliki low gear inch yang lebih kecil dari 20 inci. Untuk sepeda touring dengan ban 650B atau 27,5 inci dengan crankset 44, 32, 22T bisa menggunakan kaset 11-28T atau 11-32T. Sedangkan untuk bikepacking dengan crankset dan ban yang sama, hendaknya menggunakan kaset dengan low sprocket di atas 32T. Komponen sepeda. Durasi perjalanan bike touring yang lebih lama dibandingkan bikepacking menuntut ketahanan komponen yang lebih tinggi dan ketersediaan komponen yang banyak. Usahakan sepeda touring Anda memiliki suku cadang yang paling sederhana, agar bila terjadi kerusakan, Anda hanya membutuhkan peralatan dasar, dan bila harus diganti, komponen tersebut tersedia dimanapun Anda berada. Sepeda touring dengan drivetrain yang canggih seperti 12 speed akan menyulitkan Anda ketika menghadapi kerusakan komponen di kota kecil. Karena komponen kelas atas ini jarang tersedia di kota-kota kecil. Sedangkan untuk bikepacking, karena perjalanannya yang pendek dan biasanya tidak terlalu jauh dari perkotaan, menggunakan komponen kelas atas tidak terlalu bermasalah. Tetapi sebaiknya hindari komponen yang membutuhkan peralatan yang lebih kompleks. Kesimpulan, Anda bisa menggunakan sepeda apapun untuk perjalanan jauh, baik touring ataupun bikepacking. Tetapi bila Anda ingin mengoptimalkan perjalanan Anda, sebaiknya mempertimbangkan beban total, permukaan jalan yang dilalui, kecuraman medan, pengepakan perbekalan Anda, dan yang tidak kalah penting adalah ketersediaan suku cadang dan kemudahan perbaikan. Semoga informasi ini bermanfaat. Tetap sehat. Salam goes.